Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan atau isi hati Tuhan. Biar pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sabda Tuhan, isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Antonius Stefanus. Saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Saya lebih senang, lebih suka jadi budak Tuhan atau dongos Tuhan daripada saya jadi budak iblis. Dari pujangga iblis, dongos iblis. Saya tidak suka. Saya lebih senang jadi kacungnya Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Beda pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema atau perikopnya berdiri teguh dalam iman pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini baik-baik. Firman Tuhan, camkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Sebagai orang percaya, kita semua pernah menghadapi masa-masa dalam hidup kita di mana kita merasa lebih baik dan berbalik dan lari dari masalah yang kita hadapi dan sekalipun tekanan yang kita hadapi dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Namun dengan melakukan hal itu sama dengan tidak menghadapi kenyataan di dalam hidup kita pada pagi hari ini. Dan lari dari kenyataan hanya akan membuat keadaan semakin buruk di dalam hidup kita. Kita semua pasti pernah menghadapi masalah-masalah yang mengancam kita dan menyebabkan timbulnya kegelisahan di dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini, firman Tuhan yang sanggup, yang memberikan kemampuan dan kekuatan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Dengarkan firman Tuhan baik-baik, camkan firman Tuhan pada pagi ini baik-baik. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kecenderungan alamiah kita adalah bergerak untuk mundur, dan kita menghindar dari kenyataan hidup ini. Haleluya, puji Tuhan. Mengambil arah lain, untuk mengambil langkah 1000 dalam hidup kita. Ya, pada pagi hari ini, firman Tuhan, tetapi di dalam Kristus kita tidak perlu mundur, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, dan tidak perlu gelisah dalam hidup kita pada pagi hari ini. Rasul Paulus mengatakan, Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Tesalonika. Dikatakan firman Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha imanmu, dan ketekunan dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, apalagi di tahun 2024 ini, keadaan semakin hari semakin sulit, semakin susah keadaan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita baca 1
Tesalonika 1 ayat 1 sampai 3 kita baca. Haleluya, puji Tuhan. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Haleluya. Ayat 2. Kami selalu mengucap syukur. Ini Rasul Paulus yang mengatakan, yang berkata demikian pada pagi hari ini. Kami selalu mengucap syukur. Rasul Paulus yang berkata demikian pada pagi hari ini. Karena kamu semua dan menyebut namamu dalam doa kami. Haleluya. Ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan, dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana kita bisa berdiri dalam iman dalam hidup kita, dalam iman kepada Tuhan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Camkan firman Tuhan pada pagi hari baik-baik. Haleluya. Untuk menghadapi tantangan hidup, bahkan pergumulan dan kesesakan dalam hidup kita pada pagi hari ini, supaya kita tetap berdiri teguh dalam iman, maka satu, dengan dengarkan firman Tuhan baik-baik pada pagi hari, camkan firman Tuhan. Haleluya. Jangan lemah dan putus asa di dalam kehidupan saudara, bapak dan saudara sekalian pada pagi hari ini. Bahkan para pemirsa pada pagi hari ini. Haleluya. Kita buka Ibrani 12. Ibrani 12 ya. Ibrani 12, kita buka Ibrani 12. Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 3. Ayat 3. Ibrani 12 ayat 3. Bunyi demikian firman Tuhan. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Biar pada pagi hari firman Tuhan yang boleh menguatkan hidup kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di sini katakan, saat kita terlalu lemah dalam hidup kita adalah saat kita putus asa. Kita menghadapi putus asa dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Dan banyak orang Kristen putus asa menghadapi hidup dengan kehilangan passion, kehilangan pegangan kepada Tuhan dan hidup saudara dan saya pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Atau dikatakan antusias atas hidup rohaninya. Banyak orang Kristen meninggalkan gereja, pelayanan hingga Tuhan, dan memilih hidup seperti yang mereka mau. Kenyataan hidupnya, mereka semakin terpuruk meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan hidupnya. Haleluya. Jangan lemah. Ingat firman Tuhan. Jangan lemah dan nantikan Tuhan, karena Dia memberikan kekuatan baru kepada kita seumpama Raja Wali. Amin, puji Tuhan. Mari kita baca Yesaya 40. Yesaya 40. Yesaya 40. Yesaya 40. Haleluya. Ntar saya buka. Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 31. Mari kita baca firman Tuhan. Haleluya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan
mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini firman Tuhan yang menguatkan hidup kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang memberikan kemampuan dan kehidupan kita pada pagi hari. Dan memberi kekuatan dan hidup kita pada pagi hari ini. Walaupun sebanyak tantangan semakin berat kita hadapi tantangan hidup. Bahkan tekanan hidup dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan dikatakan. Mari kita sambung. 2. Kesaksian saudara seiman kita akan menguatkan kita pada pagi hari ini. Itu perlu kita mendengar kesaksian dari saudara-saudara seiman kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan 1 Tesalonika 3. Kita buka ayatnya. 1. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 1 Tesalonika 3 ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. 1 Tesalonika 3 ayat 7 dan 8. Bunyi demikian firman Tuhan. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Rasul Paulus mengatakan demikian. Ayat 8. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan. Luar biasa Rasul Paulus. Dia menasihatkan kita, yang khususnya menasihatkan, menegur jemaat-jemaat yang ada di 1 Tesalonika, di Tesalonika. Biar pada pagi hari ini kita boleh diingatkan, kita boleh ditegur oleh Tuhan, diingatkan pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bagaimana kita bisa berdiri dalam iman menghadapi tantangan dalam hidup kita pada pagi hari ini. Haleluya. Paulus menyatakan bahwa kesaksian Timotius tentang hidup iman jemaat Tesalonika telah memberikan dirinya kekuatan dalam Tuhan. Kitab Wahyu, kita buka Kitab Wahyu 12 lagi, kita sambung. Kitab Wahyu 12 ayat 11. Kitab Wahyu, puji Tuhan. Ya. Kita buka Kitab Wahyu. Kitab Wahyu 12. Kitab Wahyu 12 ayat 11. Demikian firman Tuhan bunyinya. Kitab Wahyu 12 ayat 11 bunyi demikian firman Tuhan. Kitab Wahyu 12 ayat 11 bunyi demikian firman Tuhan. Dengarkan baik-baik firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawanya, mereka sampai ke dalam maut. Haleluya, puji Tuhan pada pagi hari ini. Dikatakan, menyatakan bahwa kesaksian dalam Yesus adalah senjata yang ampuh mengalahkan tipu daya iblis, setan. Juga memberi
memberi kita pengharapan, memberi kita pengharapan baru di dalam hidup kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jangan anggap remeh setiap kesaksian, karena Tuhan bisa memakai itu untuk menguatkan saudara-saudara seiman kita yang lainnya. Puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anaknya Tuhan, kita hidup perlu juga berkesaksian. Kesaksian itu boleh menguatkan iman kita, menguatkan iman orang lain. Dan kesaksian itu boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat di dalam kehidupan setiap orang yang boleh mendengarkan setiap kesaksian itu. Kesaksian itu sangat penting dalam setiap kehidupan seseorang. Haleluya, puji Tuhan. 3. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ibrani 12 ayat 15. Sebuah ayat yang Ibrani. Haleluya. Haleluya. Ibrani 12. Maaf. Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Bunyi demikian firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Biar pada pagi hari ini firman Tuhan yang belum menyadarkan kita pagi hari ini, mengingatkan kita dalam hidup kita, bahkan yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hanya hidup kekristenan tidak pernah bisa dilepaskan dari kasih karunia Allah, sebagaimana keselamatan yang kita terima di dalam hidup kita. Sadar atau tidak sadar, kita sering menjauhkan diri dari kasih karunia Allah dengan menggunakan kekuatan kita dan untuk menyelesaikan segala perkara dalam hidup kita sendiri. Seharusnya kasih karunia dan cintanya tersedia secara lengkap dan sempurna dalam Kristus bagi kita yang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan dalam hidup kita. Mari pagi hari ini terima dan hiduplah dalam kasih karunia Allah hidup kita pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini firman Tuhan boleh membuka mata rohani kita, menyadarkan hidup kita, mengingatkan hidup kita kepada Tuhan, menguatkan hidup kita, menguatkan iman kita. Biar pada pagi hari ini jangan menjauhkan diri dari segala pertemuan-pertemuan ibadah di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini belum jadi penghiburan juga, jadi kekuatan, jadi berkat dalam kehidupan Bapak, Saudara sekalian dan saya pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini saya sudah sampaikan, saya sudah bentangkan firman Tuhan semuanya untuk menyampaikan
sabda Tuhan, isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh benar-benar tertanam di dalam hidup saudara pada pagi hari ini. Mari kita berdoa pada pagi hari ini. Bapa di surgawi, paling kami sembah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau Allah dan juru keselamatan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini, kalau hamba sudah menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu, sabda-Mu isi hati Tuhan, biar setiap kata perkataan di keluar mulut hamba-Mu itu semua datang dari kebenaran firman atau sabda Tuhan, isi hati Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan yang sudah hamba taburkan pada pagi hari ini, biar para pendengar, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan para pemirsa yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, biar Tuhan firman-Mu yang boleh mengingatkan mereka, menyadarkan mereka, membukakan mata rohani mereka, sehingga mereka diberi kemampuan Tuhan dan kesanggupan dalam kehidupan mereka, apa yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka, setiap masalah apapun Tuhan, setiap tantangan hidup, setiap pergumulan apapun yang mereka hadapi pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan, kekuatan, dan menjadi penghiburan dan kemenangan di atas segala kemenangan pada pagi hari ini. Biar firman-Mu Tuhan tertanam di dalam kehidupan mereka Tuhan, yang mendengar firman-Mu pada pagi hari, tertanam hati dan pikir mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sudah selesai berbicara menyampaikan firman-Mu, biar memohon dan kuasa Roh Kudus belum bekerja Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Biar mereka, biar kuasa Roh Kudus bekerja Tuhan, sehingga memberikan ke mereka pengertian Tuhan Yesus, kemampuan Tuhan. Mampukan mereka Tuhan Yesus untuk mereka bisa menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan firman-Mu Tuhan tidak sia-sia pada pagi hari ini yang sudah hamba sampaikan Tuhan Yesus. Biar firman-Mu Tuhan benar-benar Tuhan Yesus. Boleh Tuhan membuka mata rohani mereka Tuhan Yesus. Bahkan benar-benar Tuhan menyadarkan kehidupan mereka pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar mereka mengajar, biar firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kami semua Tuhan pada pagi hari ini. Jangan kami Tuhan menjauhkan diri dari segala pertemuan ibadah di dalam kehidupan kami Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, apapun yang terjadi dan kami hadapi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini, hamba mohon Tuhan, berikan Tuhan para pemirsa Tuhan, dan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, berikan mereka kemampuan Tuhan, mampukan mereka untuk menghadapi kehidupan itu Yesus. Berikan mereka kekuatan Tuhan Yesus. Tuhan, biar iman mereka, tambahkan iman kepercayaan mereka Tuhan Yesus. Biar iman mereka semakin hari semakin bertumbuh, berakar dan berbuah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman Tuhan bahkan boleh menjadi suatu pegangan dalam kehidupan kami semua pada pagi ini. Firman-Mu boleh menjadi suatu bagian dalam kehidupan kami pada pagi hari yang mendengarkan, khusus untuk yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Bahkan boleh menjadi satu pedoman kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pulanglah dengan kasih-Nya, pulanglah dengan anugerah-Nya, pulanglah dengan berkat-Nya. Kita akan menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali di awan-awan permai. Terima kasih Bapa Surgawi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sampai berjumpa di lain waktu. Haleluya.